Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis Masjid Baitus Salam yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Sesuai topik yang akan disampaikan pada pagi ini, yaitu salah satu di antara sekian kalimat hikmah dari seorang waliullah yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab ini kitab Al-Hikam yang kita mengenalnya, dan kitab ini perlu belajar secara khusus karena kalau seseorang belajar otodidak, dibaca teks aslinya kemudian dibaca terjemahnya begitu saja, maka akan terjadi pertentangan di dalam dirinya. Bahkan tidak sedikit orang yang membid'ahkan, bahkan menyesatkan itu kitab apa, kitab yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kitab yang tidak sesuai dengan sabda-sabda Nabi, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti itu yang ditemukan kesimpulan dari orang-orang yang belajar secara otodidak, tidak melalui guru yang mengajarkan tentang ilmu ini. Kitab Al-Hikam termasuk salah satu di antara kitab yang berbicara atau menjelaskan tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kalimat atau di antara ungkapan yang khas di dalam kajian tasawuf itu adalah man lam yazuq lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan tentang indahnya tasawuf, maka dia tidak akan pernah tahu apa itu tasawuf. Sehingga di sini banyak terjadi pertentangan antara ulama ahli hadis dengan ulama tasawuf. Kenapa? Ulama ahli hadis menjelaskan tentang sisi lahir yang nampak dalam aktivitas hamba Allah, sementara tasawuf berbicara tentang sisi dalam diri manusia. Sehingga kadang-kadang ada hal yang aneh. Kata orang ahli hadis mengatakan, oh ini sesat, oh ini bid'ah, oh ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Dia membid'ahkan, dia membuat tuduhan seperti itu. Sementara orang ahli tasawuf tidak merasa apanya yang salah. Lalu orang ahli hadis kok bisa memvonis bahwa ini sesat, ini bid'ah? Apakah dia sudah tahu tentang apa itu tasawuf? Kadang-kadang ada sisi perdebatan di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu dalam waktu yang cuma 30 menit tidak akan memuaskan. Karena satu hikmah yang dijelaskan tidak akan cukup waktu 2 jam sekalipun. Tapi tidak apalah, kita memanfaatkan waktu, dan kepada Allah jualah kita memohon pertolongan. Allah yang mengajarkan ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan cahaya diri, ilmu yang akan membuka diri sehingga kita ditarik oleh Allah, diajari oleh Allah dengan cahayanya, sehingga kita dituntun di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kitab hikam, hikam itu jamak daripada hikmah.
Maka kitab hikam berarti suatu kitab yang berisikan banyak hikmah. Banyak hikmah-hikmah di situ, dan ditulis oleh seorang waliullah, ulama besar, yaitu Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan, di dalam kitab Matan Hikam itu terdapat 264 hikmah. Dan ulama yang lain juga ada yang mengatakan ada 275 hikmah. Wajar berbeda pendapat seperti itu, sehingga pengembangan di dalam menafsirkan, pengembangan di dalam mensyarah, sama halnya dengan hitungan banyaknya ayat Al-Quran. Yang umum kita belajar dari SD dulu, ada sebanyak 666 ayat Al-Quran. Sementara yang lain mengatakan tidak nyampe 6.666. Itu hanya untuk memudahkan ingatan saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan langsung saja tancap gas, yaitu hikmatul ula. Hikmah yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, yang artinya tanda di antara sebagian tanda seseorang yang bersandar kepada amal. Sebagian di antara tanda seseorang bergantung kepada amal, berkurangnya berharap akan rahmat Allah ketika ada sebuah kesalahan atau dosa. Bingung kan? Opo, kalimat apa itu? Di antara sebagian tanda seseorang bergantung kepada amal, bersandar kepada amal, adalah berkurangnya berharap kepada rahmat Allah ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada seseorang yang ketika lupa wirid, seseorang ketika meninggalkan suatu amalan yang biasa dia melakukannya, lalu merasa getun. Nah, ada enggak ya? Biasanya DE jam 1 jam sebelum subuh istighfar 5.000, sholawat 2.500, lalu kesiangan, tidak sempat wirid, tidak sempat zikir yang biasa dia kerjakan, lalu getun. Ya Allah, ya opo iki. Nah gitu. Nah, itu tanda seperti itu adalah tanda seseorang yang bergantung kepada amal. Atau ketika seorang hamba Allah diuji oleh perbuatan maksiat misalkan, sudah berusaha saya tidak akan berbuat dosa, sudah sekeras-kerasnya saya harus menghindar dari maksiat, tapi ternyata dia terjebak juga. Lalu dia merasa dalam hatinya, ya Allah ini ki apa? Merasa jauh dari rahmat Allah. Nah, berarti seperti itulah yang disebut dengan orang yang bersandar kepada amal. Seorang hamba Allah tidak boleh bersandar kepada amal. Dia harus bersandar kepada rahmat Allah. Seseorang yang kemudian merasa bangga, alhamdulillah minggu ini aku tidak telat, tidak pernah telat sholat berjamaah di masjid 5 waktu, saya terus menerus iso sholat. Setiap majlis Rabu yang dilaksanakan di Masjid Baitus Salam, saya tidak pernah ketinggalan. Saya selalu infak sedekah setiap hari, lalu bangga. Maka orang yang seperti itu orang yang bergantung kepada amal. Orang seperti ini akan kecewa suatu saat dia meninggalkan, tidak sempat
lalai terhadap amalan tadi, dia akan merasa hampa. Kenapa? Karena bergantungnya kepada amal. Maka seorang hamba Allah tidak boleh bergantung kepada amal. Yang kita bergantung, hendaklah kita bergantung kepada rahmat yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, karena karunia, berkat karunia dan rahmat yang diberikan Allah, saya isok sholat berjamaah, saya menjadikan semangat untuk ngaji, saya dengan rahmat Allah itulah bisa weweh, bisa hati ini jembar, lapang, sekalipun hutang masih ada. Tapi kalau melihat orang susah, ingin bantu, itu rahmat dari Allah. Matur suwun ya Allah, berkat rahmatmu aku diizinkan untuk melakukan amal-amal soleh. Itu maksudnya itu. Nah, berbicara tentang amal, hadirin, apa sih amal itu? Beramallah, apa sih amal itu? Amal adalah harokatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah geraknya tubuh, gerakan badan atau gerakan hati. Itu amal. Kalau badan ini bergerak, tubuh ini melakukan sebuah gerakan, atau hati melakukan sebuah gerakan, maka itu disebut dengan amal. Saya bergerak ini amal, ngomong ya amal. Hanya saja hadirin, amal itu intaharraka bima fihi sawab summiya ta'ah. Kalau gerakan tubuh, gerakan badan atau hati yang mendatangkan pahala, maka disebut dengan taat. Jadi kalau gerakan tubuh, badan atau hati kita itu mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dari Allah, berarti kita sedang melakukan amal taat. Apa yang kita kerjakan? Kaki dipakai jalan ke masjid, gerak badan ke masjid. Mulut dipakai zikir, mulut dipakai ngomong sing apik. Ini mendatangkan pahala. Berarti apa yang kita perbuat, yang kita gerak dengan badan kita, dengan tubuh kita, bahkan dengan hati kita, berarti kita melakukan amal taat. Intaharraka bima fihil iqab summiyal ma'siyah. Kalau gerakan badan, gerakan tubuh atau gerak hati justru mendatangkan kemurkaan dari Allah, mendatangkan siksa, maka itu disebut dengan amal maksiat. Meneng-meneng lungguh lihat orang lewat, arek ganteng, arek wayu, cuma sayang gak cocok kelambine. Nah, itu ngomong dalam hati begitu. Apa manfaatnya? Itu tidak mendatangkan manfaat. Jangan-jangan itu jadi amal maksiat. Rasan dalam hati, ngerasani dalam hati, itu amal. Gerak hati itu amal. Tapi amalnya bukan amal yang mendatangkan pahala, tapi mendatangkan murka Allah. Maka diamnya kita ini bermaksiat. Masya Allah, kita ini hidup dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, bertetangga. Itu mesti ono sing cocok, ono sing gak cocok toh. Tapi yang menentukan seseorang punya amal itu bukan masalah orang itu cocok atau tidak cocok, tapi diri kita sendiri yang mampu memanage sehingga setiap momen apapun menjadikan pahala. Bisa. Oh, ngaji gini ini bisa mendatangkan maksiat loh. Ustaz ngomong apa? Ngomong gitu loh. Itu tadi maksiat. Orang itu jengkel no hati, terus balik jengkel, ya sama podo eleke. Itu amal maksiat itu.
Tapi sekalipun orang itu menjengkelkan kita, ngomong yang gak enak kepada kita, lalu hati kita berkata, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni kesalahan saya, kekurangan saya. Moga-moga Engkau pun memaafkan dia, mengampuni dia, memberikan hidayah kepada saya dan kepada dia, ya Allah. Itu jadi amal taat loh. Momentumnya bisa menjadi maksiat, tapi kita bisa memanage karena kita belajar ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu amal bila mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dari Allah, maka amalan itu menjadi amalan taat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada momentum yang singkat ini kita akan berbicara satu hal, yaitu tentang amal taat saja. Tidak akan berbicara tentang amal maksiat, amal taat saja. Amal taat itu ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan amal syariat. Amal syariat. Yang kedua, ada yang disebut dengan amal tarikat. Yang ketiga, ada yang disebut dengan amal hakikat. Jadi ojo diterusno sing papat amal maksiat maneh. Ada 3. Amal taat itu ada 3. Amal syariat, amal tarikat, amal hakikat. 3 ini adalah taat. Amal syariat, untuk apa sih gunanya amal syariat? Dikengken ngaji, dikengken sholat, dikengken beramal. Amal syariat itu fungsinya adalah liislahil jawarih. Liislahil jawarih artinya amal syariat itu berfungsi untuk memperbagus anggota tubuh kita, untuk memperbaiki anggota badan kita. Bagaimana supaya mata kita bagus, bagaimana supaya tangan kaki kita bagus, bagaimana supaya badan kita bagus, nah itu urusannya amal syariat. Urusannya amal syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah, amal syariat itu amal yang nampak, amal zahiriyah. Jadi orang yang amal syariat ya amalan yang dalam rangka mengamalkan ilmu Islam. Amal syariat itu intinya ada 3. Jadi amal syariat ini untuk memperbaiki anggota badan kita ada 3. Yang pertama, taubat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Jadi orang yang berada di dalam amalan syariat mesti tidak boleh meninggalkan 3 hal: taubat, takwa, istiqomah. Taubat itu apa? Tobat adalah bagaimana seseorang hamba Allah membersihkan diri dari kotoran-kotoran tubuh, dari kotoran-kotoran anggota badan, dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Tangan ini suka nempeleng orang, suka jahil, ngambil-ngambil milik orang lain, nyolong. Mulut ini sering kalau bicara nyakitin orang, suka miso, suka bohong. Kemudian kaki ini melangkah, suka melangkah dengan sombong. Maka tobat, membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang diperbuat oleh anggota tubuh. Sehingga orang yang bertobat, bagaimana kenyataannya? Dulu kalau bicara sembrono, sekarang mulai tertata rapi, tidak lagi
gampang ngebohong, tidak lagi kalau bicara asal nyeplos, sehingga menjaga bagaimana perkataannya menjadi bijaksana, sesuatu yang bermanfaat, digunakan untuk zikir, digunakan untuk hal yang baik. Bagaimana tangannya dia dijadikan tangan yang bisa melakukan kesalehan, itu taubat. Bertaubat membersihkan dari kotoran-kotoran badan, maka mandi, dimandikan ini tubuh ini sampai bersih. Nah, kalau kita bilang tobat, urusannya bukan hanya kemudian mata kita melihat orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang di meja judi, para pencuri, orang-orang yang tadinya kufur, kemudian dia harus bertobat menjadi mukmin. Bukan hanya itu, tapi kita pun semuanya mesti kita banyak-banyak bertaubat, membersihkan dari kotoran-kotoran. Maka mandi, usai mandi bersih, berpakaian. Berpakaian ini namanya takwa. Takwa itu berarti menunaikan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya bagaimana meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi memakai pakaian, tidak membuka aurat, tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Berpakaian. Maka setelah berpakaian, setelah dia masuk dalam ketakwaan, maka dia menjaga untuk tidak kembali lagi. Namanya istiqamah. Jadi istiqamah, ketika sehat dia beribadah, ketika sakit dia tetap beribadah. Ketika ada uang dia bisa berinfak sedekah, sekalipun ketika ada hutang dia masih tetap bisa infak ibadah. Ketika waktu luang dia bisa berzikir, di waktu sedang sibuk pun dia tetap bisa berjaga zikirnya. Itu istiqamah. Istiqamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjalani amal taat tingkatan syariat ini, maka dia bisa membuktikan di dalam kesehariannya istiqomah di dalam kebaikan. Jadi yang tadinya suka minum-minum arak, minum-minum mabuk, sekarang udah berhenti, alhamdulillah. Istiqomah. Dulu suka mencuri, sekarang udah berhenti, udah tobat, terus dijaga menjadi orang baik. Istiqomah. Kemudian amal taat yang kedua, yaitu amal tarikat. Kalau amal syariat tadi liislahil jawarih, untuk memperbaiki, membaguskan anggota badan supaya menjadi indah, karena dengan amalan-amalan ibadah tersebut jadi bersih dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Kalau amalan tarekat liislahil qulub, untuk memperbaiki, membaguskan, membersihkan hati. Jadi kalau urusan untuk memperbaiki hati, bengkel hati, agar hatinya bersih, agar hatinya bening, maka itu namanya amal tarikat. Bagaimana supaya hati bersih? Maka amal tarikat ada 3, sebenarnya banyak, tapi intinya ada 3. Yang pertama, yaitu amal tarekat, mesti kita melakukan amal ibadah itu dengan ikhlas. Yang kedua, sidik, jujur. Yang ketiga, thama'ninah, tentrem dengan mengingat Allah. Yang pertama, ikhlas. Nah, ikhlasnya boleh ikhlas secara syariat.
Seorang hamba Allah rajin ibadah, seorang hamba Allah berinfak, bersedekah, seorang hamba Allah suka membantu orang. Ketika ditanya, kenapa kamu rajin ibadah seperti ini? Dia menjawab, saya beribadah karena mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beribadah karena takut disiksa dari neraka. Maka ini termasuk amalan ikhlas sisi syariat, supaya badannya, tubuhnya selamat, tidak merasa sakit di neraka. Maka jadi rajin ibadah supaya nyaman nanti dimasukkan ke surga. Dia ibadah karena itu boleh, ikhlas secara syariat. Kenapa? Yang diharap adalah hanya karena Allah Ta'ala, surga dari Allah, takut neraka karena Allah, bukan karena manusia. Sudah ikhlas namanya. Jadi amalan yang dilakukan karena semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk, itu namanya ikhlas. Sekalipun saya beribadah karena mengharap surga, itu boleh. Saya tidak melakukan maksiat karena takut disiksa di neraka, itu boleh. Karena semua masih bersandar ke Allah. Itu namanya ikhlas secara syariat. Jadi kita sholat ikhlas, ikhlas, sidik, jujur, tumakninah. Ini amalan tarekat. Seseorang yang sudah ikhlas belum tentu bisa sidik, belum tentu bisa jujur, belum tentu jujur maksudnya. Jadi orang yang ikhlas belum tentu jujur. Kalau belum bisa jujur, belum bisa mendapatkan tumakninah, belum bisa mendapatkan ketentraman hati sebab ingat Allah. Kita ini sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita tidak hadir. Allahu Akbarnya ikhlas, Allahu Akbar, tapi hati kita tidak hadir. Itu namanya tidak jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebut bacaan Fatihah itu ikhlas karena Allah, tapi apakah sudah sedek, sudah jujur bahwa engkau, hatimu hadir ketika mengucapkan itu? Apalagi jujur sidik itu, apakah setelah engkau beribadah ikhlas karena Allah, apakah engkau mempunyai bukti dalam kehidupan sehari-hari bahwa apa yang engkau ucapkan dalam sholatmu engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Maka orang yang ikhlas belum tentu jujur. Kalau orang yang jujur, insya Allah dia ikhlas. Makanya orang yang bisa ikhlas, orang yang jujur kepada Allah, dia akan mendapatkan ketentraman batin, tumakninah. Dia merasa tentrem dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang ini akan diberikan kebahagiaan, melakukan amal kebaikan ikhlas, dan dia jujur sidik. Sidik itu juga jujur, sidik itu juga benar, membenarkan bahwa amalan itu dibenarkan Allah, benar sebab dia yakin kepada Allah. Maka orang seperti ini akan merasa tentram. Sekalipun perbuatan baiknya yang disebar di mana-mana, lalu orang mencela kebaikannya, lalu orang tidak menghargai kebaikannya, dia tidak akan surut mundur ke belakang. Dia tidak akan berot kemudian tidak beramal lagi, tidak. Dia tetap akan merasa puas sebab dia yakin Allah yang membalas setiap kebaikan saya. Jadi dia tidak kecewa, tidak akan merasa kecewa. Berbuat baik sebaik apapun, sudah dia karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia ikhlas, karena dia jujur. Makanya berapa banyak orang yang melakukan amal baik lalu kecewa, sebab dia bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah. Kalau kita berbuat baik itu Allah pasti tahu. Maka orang yang memiliki tahapan tarekah
dia melakukan amal kebaikan apapun, dia akan mendapatkan tumakninah, ketentraman batin, sebab punya keyakinan ketika semua apapun dia merasa Allah. Jadi ingat kepada Allah, dengan amalan yang dia kerjakan, dia akan merasakan tentram batinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu amal taat yang ketiga yaitu hakikat. Amal hakikat. Buat apa sih amal hakikat ini? Li islahil arwah. Li islahil arwah, untuk memperbaiki, untuk memperbagus, untuk makin bagusnya ruh kita. Ruh kita. Jadi amal taat itu untuk memperbaiki anggota badan, memperbaiki hati, membaguskan, membersihkan hati, dan membaguskan ruh kita. Itu amal taat, harus menyentuh itu semua. Ulama tasawuf mengatakan seseorang tidak akan bisa meloncat. Saya langsung aja ke amalan tarekat, langsung saja ke amalan hakikat. Tidak akan bisa seperti itu kalau amal-amal yang sebelumnya tidak mantap dulu. Seseorang kalau amal syariatnya belum sempurna, belum mantap, dia tidak akan mampu menembus amal tarekat. Dia tidak akan mampu menembus amal hakikat kalau amal tarekatnya belum mantap. Maka kita garap amal syariatnya dulu, tobat, takwa, istiqomah, taubat, takwa, istiqomah, terus kita garap sambil kita kemudian melangkah amalan tarekatnya, mengikhlaskan, kemudian sidik, membenarkan dan jujur, lalu kita akan diberikan ketentraman batin. Seraya kita pun di situ tetap ada amalan hakikatnya. Apa amalan hakikat? Untuk memperbagus ruh kita. Dengan cara apa? Amalan hakikat ada tiga juga, ada tiga. Yang pertama, muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu seorang hamba Allah yang apabila melakukan amal taat merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bayangkan kalau kita sholat saja, Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kira-kira dampaknya apa? Kita akan memperbaiki bacaan kita, kita akan memperbaiki gerakan sholat kita, kita akan memperbaiki hati kita. Jadi makin bersih semuanya, anggota tubuhnya makin bagus, hatinya makin bagus. Kenapa? Ada muraqabah, merasa diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah. Kita kan sering lupa itu. Kenapa kok ada orang berkata, Pak Ustadz, saya kalau sholat kok merasa terganggu dengan sebelah saya, kalau bacaannya tuh ngeses, ngewes, sampai kedengaran saya terganggu. Terus saya kalau sholat kok lihat sebelah saya itu kok gerak-gerak gini-gini. Kenapa kok seperti itu? Karena dia sendiri kehilangan muraqabah, tidak merasa sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah. Malah dia ngawasi orang lain, malah dia lihat-lihat orang lain, tidak melihat dirinya. Kalau dirinya dilihat oleh Allah. Kalau upacara, komandan upacara ada inspeksi pasukan, itu tegap. Kalau bisa nggak bernapas, tahan napas. Kalau bisa nggak gerak sama sekali. Supaya apa? Dilihat bagus. Kita ibadah, kita amal soleh, kalau merasa dilihat oleh Allah, akan membaguskan amal karena Allah, bukan karena orang. Kita ini kan membaguskan amal kalau pas sholat berjamaah di masjid, membaguskan amal kalau berada di rumah mertua, membaguskan amal kalau dilihat oleh orang banyak, kan gitu. Bukan dilihat oleh Allah. Masjid ini kalau ada CCTV-nya, seorang masuk ke gedung, masuk ke masjid, masuk ke mall, mesti tengok-tengok ada CCTV enggak, gitu kan?
Sehingga dia ketika melakukan sesuatu hati-hati, jangan sampai kesorot CCTV, malu kan gitu. Malu ketika aibnya kesorot. Kita lupa Allah memiliki CCTV yang sangat besar, saudara-saudara. CCTV yang dipasang oleh manusia hanya yang diarahkan aja yang nampak, yang kesorot. Sampingnya, belakangnya tidak kesorot, apalagi sisi dalamnya. Sementara CCTV Gusti Allah nampak seluruhnya, luar dalamnya akan dibongkar, akan ditayang ulang itu filmnya. Maka seorang yang naik dalam tingkatan thariqah, ketika dia melakukan amal taat, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kira-kira kita melakukan hal-hal yang memalukan enggak? Enggak. Gatel ya gatel, tapi merasa dilihat oleh Allah. Kukur itu ya enggak sembarangan kukur-kukur ngeten. Isin. Sampeannya sekarang ya ngalami sendiri gatel, kukur-kukur gini. Sekarang tengoken orang lain yang lagi kukur-kukur sedang sholat. Sampean punya nilai. Sholat kok kukur-kukur. Apalagi Gusti Allah. Ya kukur ya boleh, cuma caranya tetap ada adab, ada sopan santun, nggak langsung bebas garuk-garuk gitu. Itu yang pertama, muraqabah. Yang kedua, musyahadah. Seorang hamba Allah yang dalam melakukan amal taat merasa melihat Allah. Gak mungkin toh melihat Allah, tidak mungkin. Tapi bagi orang yang sudah melatih diri dengan muraqabah, dia akan merasa melihat Allah. Yang setiap saat merasa, setiap melakukan amal apapun merasa dilihat oleh Allah, sehingga lama-lama dia akan merasa melihat Allah. Bapak Ibu punya ikan hias di rumah, punya burung yang indah di rumah, suaranya yang bagus, bisa mengucapkan salam, kalau ada tamu datang bisa menyapa, gimana kabar, gitu ya. Seneng toh, seneng. Punya bunga dipajang, seneng. Hati-hati, jangan sampai melalaikan dari Allah. Sebab orang yang ada pada tingkatan hakikat, ketika melihat bunga yang indah, ketika melihat suara burung yang indah, dia tidak menyandarkan rasa indah dan bangga kepada apa yang kita lihat dan kita dengar, tapi dia akan melihat betapa Allah yang maha indah menggerakkan burung ini berbunyi indah. Allah menjadikan indah apa yang kita lihat, dengan bunga-bunga bisa mekar yang indah. Dia akan melihat Allahnya, bukan apa yang dilihat oleh mata itu sendiri. Inilah tingkatan muraqabah dan tingkatan musyahadah. Wa'budillah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kurang 3 menit. Seseorang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, tapi sulit. Sadarkan bahwa Allah yang terus melihat kita, maka orang jadi baik amalnya. Kalau kita semua merasa dilihat Allah saja, tidak ada pencuri, tidak ada orang bohong, tidak ada orang kemudian ngibul, tidak ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Dilihat Allah. Malu, bukan hanya malu, takut. Kemudian yang ketiga, maka orang yang muraqabah merasa diperhatikan Allah, maka lama terus dia akan berlatih dan akan dianugerahi musyahadah, merasa melihat Allah. Dan orang yang seperti ini berada pada tingkatan hakikat, berarti dia berada pada posisi ma'rifatullah, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan taat kita ini mesti kita latih terus. Dari amalan syariat kita perbaiki, taubat kita, takwa kita, istiqomah kita. Lalu kita naik kepada amalan tarekat, merasa amalan itu ikhlas karena Allah. Lalu jujur apa yang kita ikhlaskan itu, kita akan mendapatkan ketentraman, tumakninah.
Lalu tingkatan hakikat musyahadah, muraqabah, merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Lalu musyahadah, akan merasa melihat Allah. Disitulah orang yang disebut dengan hamba Allah yang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika semua amal sudah bisa diraih, jangan bangga dengan amal. Banyak infak sedekahnya, banyak sholat malamnya, banyak amalan yang lainnya. Jangan bangga dengan amal, sebab yang memasukkan ke surga Allah bukan amalanmu. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah dan menyelamatkan dari neraka Allah. Tidak juga karena aku, kata Nabi, tetapi illa bi rahmatin minallah, semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berharaplah kepada rahmat Allah. Lalu ada orang bilang, kalau begitu nggak perlu ibadah, kita cari rahmat Allah saja. Ada orang begitu. Lah bagaimana dia mengharap rahmat Allah kalau tidak ada ibadah? Tapi kita bisa beribadah karena rahmat Allah. Orang kalau menyandarkan kepada rahmat Allah, insya Allah selamat. Selamat dari riya, selamat dari sombong, selamat dari angkuh. Kenapa? Mana mungkin dia akan bertepuk dada dengan amal yang dia perbuat. Dia tidak mampu apa-apa. Saya bisa sholat, saya bisa melakukan infak sedekah, saya bisa bantu fakir miskin. Saya nggak punya apa-apa. Semua karena rahmat Allah. Itulah kalau kita bersandar kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang kami dapatkan hari ini. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, anugerahi kami rezeki, yaitu pemahamannya para nabi. Wa ilhamal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ajari kami yang bodoh ini ya Allah. Ajari kami ya Allah dengan ilmu-Mu, ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mengajari kami taat dan takwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, yang menyinggung perasaan. Kepada Allah jualah kita memohon pertolongannya. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.